Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Siapkah untuk belajar materi bahasa Indonesia lagi? Hari ini kita akan belajar mengenai materi cerpen. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan materi cerpen. Materi cerpen sudah kalian dapat sejak di bangku sekolah dasar. Nah, untuk materi yang akan kita pelajari sekarang yaitu mengenai struktur cerpen di kelas 11 SMA ataupun SMK. Sudah siap untuk belajar? Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Nah, apa saja struktur cerpen yang kalian tahu? Nah, sebelum kita membahas mengenai apa saja struktur cerpen, kita ingat-ingat kembali mengenai apa yang dimaksud dengan cerpen. Nah, di sini ada pengertian cerpen menurut KBBI. Cerpen adalah salah satu kisahan pendek atau kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi atau pada suatu ketika. Nah, di sini dapat disimpulkan jika cerpen itu berupa sastra kisahan pendek yang berupa fiksi ya di sini. Kalau cerpen kisahan pendek kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan. Nah, di sini berarti hanya ada satu konflik saja yang terdapat dalam cerpen dan berpusat pada satu tokoh saja. Saat itu juga terdapat juga penyelesaian dari konflik yang terdapat dalam cerpen tersebut. Nah, perbedaan cerpen dengan novel yaitu jika cerpen ceritanya lebih singkat dan padat. Jika novel itu ceritanya lebih kompleks dari segi konflik, dari segi tokoh. Novel itu lebih kompleks daripada cerpen. Dan katanya pun jauh lebih banyak daripada cerpennya. Jumlah kata dalam novel itu lebih banyak dari cerpen. Tapi sama-sama berupa cerita fiksi. Perbedaannya hanya tadi ya, kalau cerpen terdapat satu konflik dan berpusat pada satu tokoh, dan saat itu juga terdapat penyelesaian dari konflik tersebut. Nah, jika novel itu ceritanya lebih kompleks, konfliknya lebih kompleks, tokohnya lebih kompleks, dan penyelesaiannya pun membutuhkan waktu yang lebih lama daripada cerpen. Nah, itu pengertian cerpen dan perbedaan cerpen dengan novel. Nah, setelah mengetahui apa yang dimaksud dengan cerpen, nah mari kita lihat lagi mengenai ciri-ciri cerpen agar kita lebih paham apa sih yang dimaksud dengan cerpen. Agar kita bisa memahami, oh ini cerpen, oh ini bukan cerpen. Nah, kita bisa lihat dari ciri-ciri cerpen berikut ini. Nah, ciri yang pertama yaitu tidak mencerminkan semua kisah tokohnya. Nah, di sini sama ya dengan pengertiannya tadi, tidak mencerminkan semua kisah tokohnya, hanya berpusat pada satu tokoh saja dalam cerpen. Konfliknya pun hanya berpusat pada satu tokoh saja. Jadi, di sini ciri yang pertama yaitu tidak mencerminkan semua kisah tokohnya, hanya tokoh utama saja yang dikisahkan. Yang kedua yaitu tokoh mengalami konflik sampai tahap penyelesaian. Nah, di sini sama dengan pengertiannya tadi, tokoh yang mengalami konflik itu sampai pada tahap penyelesaian. Konfliknya itu sudah diselesaikan pada saat itu juga. Jadi tidak tidak tergantung ya ceritanya
selalu ada penyelesaian dalam cerpen. Tokohnya langsung terdapat penyelesaian mengenai konflik yang dialami si tokohnya. Unsur yang ketiga atau ciri yang ketiga yaitu tidak lebih dari 10.000 kata. Jumlah katanya tidak lebih dari 10.000 kata. Ini ciri cerpen yang ketiga. Yang keempat yaitu bersifat fiktif. Nah, di sini fiktif itu tidak nyata ya, tidak nyata, imajinatif, khayalan. Jadi cerita dalam cerpen itu bersifat tidak nyata atau imajinatif. Yang kelima, lebih singkat dibandingkan dengan novel. Pasti ya ini ciri yang kelima ini sudah jelas lebih singkat dibandingkan dengan novel. Yang keenam, tidak butuh waktu lama untuk dibaca. Nah, di sini biasanya cerpen itu terkenalnya bisa dibaca dalam sekali duduk. Nah, itu salah satu ciri cerpen. Tidak butuh waktu lama untuk dibaca. Yang selanjutnya menggambarkan kehidupan sehari-hari. Nah, di sini cerita yang diangkat biasanya berupa pengalaman atau menggambarkan kehidupan sehari-hari. Misalnya konflik di sebuah desa, konflik di sebuah keluarga. Nah, itu menggambarkan kehidupan sehari-hari. Ciri cerpen yang ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, yang ke-7. Nah, yang ke-8, pemilihan katanya sederhana. Di sini kata yang dipilih dalam cerpen itu lebih sederhana, mudah dipahami dibandingkan dengan misalnya cerita khayalan. Nah, itu kan pemilihan katanya lebih lebih eh, lebih sulit ya pemahamannya karena terdapat kata-kata yang menunjukkan kata lampau. Jadi kita jarang melihat kata-kata itu. Nah, kalau di cerpen itu kata-katanya sederhana. Jadi kita mudah untuk memahami isi cerpen yang kita baca. Nah, yang selanjutnya, ciri yang selanjutnya yaitu menceritakan satu kejadian. Jadi satu konflik saja yang diceritakan dalam cerpen. Yang selanjutnya menggunakan alur cerita tunggal dan lurus. Nah, biasanya alurnya hanya satu saja. Misalnya alur maju ya hanya alur maju saja. Alur mundur ya hanya alur mundur saja. Tidak sama dengan novel yang terdapat beberapa alur ya dalam cerita novel. Kalau di cerpen itu biasanya hanya menggunakan alur tunggal. Yang terakhir, memberikan pesan dan kesan yang sangat mendalam. Nah, setiap cerpen pasti ada pesan di dalam cerpen tersebut yang ingin disampaikan oleh penulis. Jadi tidak hanya kita menikmati ceritanya saja, tapi kita juga bisa mengambil pesan dari cerpen yang kita baca tadi. Nah, setelah mengingat-ingat kembali mengenai pengertian dan ciri-ciri cerpen, sekarang kita masuk ke materi struktur cerpen. Nah, di sini materi yang akan kita bahas ya, akan kita kupas, yaitu struktur cerpen. Di sini saya mengambil struktur cerpen referensinya dari buku teks Bahasa Indonesia kelas 11 SMA ataupun SMK. Nah, karena terdapat beberapa perbedaan mengenai struktur cerpen, di sini saya mengambil referensinya saya sesuaikan dengan di buku teks. Nah, untuk struktur cerpen di buku teks Bahasa Indonesia, strukturnya terdapat 5 ya, terdapat 5 struktur. Namun sebenarnya hampir sama, walaupun terdapat perbedaan mengenai struktur cerpen, tapi intinya nanti sama.
strukturnya. Di sini struktur yang pertama yaitu pengenalan situasi cerita atau exposition orientation. Yang kedua yaitu pengungkapan peristiwa atau complication. Yang ketiga menuju pada adanya konflik. Yang keempat puncak konflik. Yang kelima penyelesaian. Nah, untuk strukturnya kita akan bahas satu persatu agar lebih paham mengenai struktur cerpen. Untuk struktur yang pertama yaitu pengenalan situasi atau exposition orientation. Dalam bagian ini, pengarang memperkenalkan para tokoh, menata adegan dan hubungan antar tokoh. Nah, di sini pasti sudah paham, sudah di luar kepala ya kalau orientasi itu pasti bagian pengenalan, baik itu pengenalan tokoh maupun pengenalan latar. Nah, contohnya di sini ada paragraf yang merupakan struktur orientasi, contohnya atau pengenalan situasi ya. Lebih tepatnya pengenalan situasi cerita. Contohnya yaitu Lily adalah seorang pelajar yang bersekolah di SMK yang terletak di pinggir kota. Tempat tinggal Lily berada di sebuah desa yang lumayan jauh dari sekolahnya. Setiap hari, Lily berangkat sekolah dengan berjalan kaki melewati rumah-rumah warga di sepanjang jalan menuju sekolah, termasuk sebuah rumah kosong yang sudah lama sekali tidak ditinggali. Nah, di sini diceritakan atau diperkenalkan mengenai tokoh utamanya yaitu Lily. Dikenalkan di sini tokohnya adalah seorang pelajar yang bersekolah di SMK. Letaknya di pinggir kota. Nah, kesehariannya Lily berangkat dan pulang sekolah melewati jalan yang diiringi dengan rumah-rumah warga ya. Di sini jelas sekali kalau isi paragrafnya memperkenalkan tokoh dan latar. Nah, contohnya seperti ini ya, pengenalan situasi cerita. Diperkenalkan mengenai tokohnya dan latarnya. Di sini yang dikenalkan adalah Lily dan tempat tinggalnya atau latarnya yaitu di pinggir kota, setiap harinya pulang pergi sekolah melewati rumah-rumah warga. Yang struktur selanjutnya yaitu pengungkapan peristiwa atau complication. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Nah, di sini mulai terdapat peristiwa atau kejadian yang memicu adanya konflik nantinya. Atau di sini bisa dibilang penyebab ya. Nanti akar penyebabnya pada bagian pengungkapan peristiwa atau complication. Untuk lebih jelasnya, mari kita baca paragrafnya untuk contoh pengungkapan peristiwa. Akhir-akhir ini, setiap berangkat dan pulang sekolah melewati rumah kosong tersebut, Lily merasa ada yang aneh. Dia mendengar suara-suara aneh seperti ada yang memanggil namanya. Kadang-kadang terdengar suara orang yang sedang menangis juga dari rumah tersebut. Lebih parahnya, kadang-kadang ada yang melempar benda seperti kerikil dari rumah tersebut. Nah, di sini ditampilkan uh, sebuah peristiwa atau kejadian yang nantinya akan menjadi penyebab konflik. Awal konfliknya di sini penyebabnya. Lily merasa aneh saat pulang sekolah. Dia sering mendengar suara-suara aneh. Nah, di sini kejadian-kejadian awal yang menandai nanti akan terjadinya konflik. Contohnya ini ya, pengungkapan peristiwa. Yang selanjutnya, menuju pada adanya konflik atau
rising action. Nah, di sini terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Nah, kuncinya terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, atau keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran. Nah, di sini intinya tadi kan di struktur sebelumnya mulai muncul akar penyebab masalahnya ya. Kejadian-kejadian yang mengakibatkan atau yang akan mengawali terjadinya konflik itu di pengungkapan peristiwa di struktur sebelumnya. Nah, di sini menuju pada adanya konflik itu terjadi peningkatan perhatian yang menyebabkan bertambahnya kesukaran. Nah, konflik tadi yang mulai muncul tadi, kejadian atau peristiwa yang menandai terjadinya konflik mulai bertambah sehingga bertambahnya kesukaran bagi tokoh. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada contohnya. Setelah Lily mengalami kejadian-kejadian aneh dari rumah tersebut, Lily merasa penasaran dan tertantang. Nah, di sini ditunjukkan ya, penasaran dan tertantang itu peningkatan perhatian. Terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, atau keterlibatan situasi yang mengakibatkan atau menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Nah, di sini contohnya ini ya kuncinya penasaran dan tertantang untuk mengetahui ada apa sebenarnya di rumah tersebut. Nah, Lily pun mengajak salah satu temannya yang bernama Siti untuk menyelidiki. Nah, di sini apa yang ada di rumah tersebut? Peningkatan lagi kesukaran bagi tokoh, bertambahnya kesukaran bagi tokoh. Pada suatu hari saat pulang sekolah, Lily memutuskan untuk mendatangi rumah tersebut bersama Siti. Nah, contohnya ini menuju pada adanya konflik, terjadinya peningkatan perhatian yang mengakibatkan bertambahnya kesukaran tokoh. Jika sebelumnya hanya peristiwa yang mengawali terjadinya konflik, nah di sini pada struktur selanjutnya yaitu terjadi peningkatan perhatian sehingga tokoh bertambah kesukarannya. Nah, untuk selanjutnya, struktur selanjutnya yaitu puncak konflik. Nah, di sini adalah puncak dari cerita atau dalam cerpen. Cerita dalam cerpen puncaknya terdapat di struktur puncak konflik ya. Inti permasalahannya itu terdapat di struktur puncak konflik. Nah, untuk struktur puncak konflik, penjelasannya yaitu bagian ini disebut pula sebagai klimaks atau puncak ya. Inilah bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Nah, di sini inti dari cerita dalam cerpen itu terdapat dalam puncak konflik. Pada bagian ini pula beberapa tokohnya. Misalnya, apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalahnya ataupun gagal. Nah, jadi puncak konflik ini seperti penentu ya, penentu dalam cerita, puncak permasalahan, inti permasalahan, dan apakah nanti si tokohnya bisa menyelesaikan permasalahan tersebut atau tidak. Nah, di sini terdapat pada struktur puncak konflik. Nah, untuk contohnya di sini kita baca Lily dan Siti mulai masuk ke rumah tersebut. Mereka masuk lebih dalam dan mencari tahu keadaan di dalam rumah. Saat Center mengarah ke sebuah kursi, tiba-tiba kursi itu bergerak sedikit. Mereka mulai panik dengan kejadian tersebut. Mereka saling mendorong
untuk menyuruh berjalan duluan ke depan. Tiba-tiba ada sosok putih yang muncul di depan mereka sambil tertawa keras. Mereka pun berteriak keras dan berlari keluar rumah. Nah, di sini Lily dan Siti yang tadi penasaran mengenai rumah kosong mulai masuk untuk menyelidiki. Pada satu waktu dia mengajak Siti untuk masuk ke rumah tersebut untuk menyelidiki mengenai eh, peristiwa yang membuat dia penasaran. Dia masuk ke rumah dan tiba-tiba terdapat kursi yang bergerak sedikit. Nah, di sini kan peningkatan perhatiannya terlihat sangat jelas ya. Eh, Paling mendebarkan, penentu. Nah, di sini Lily dan Siti itu posisinya dia penentu, puncak ceritanya di sini. Dia menyelidiki mengenai rumah kosong tersebut, masuk ke dalam rumah dan mengalami kejadian-kejadian tersebut sehingga mereka ketakutan dan keluar rumah. Nah, di sini puncak ceritanya. Inti ceritanya di sini ya, puncak ceritanya. Nah, di sini terlihat pada kalimat si mereka berlari. Mereka pun berteriak keras dan berlari keluar rumah. Nah, ini inti atau puncak konfliknya terdapat di sini. Untuk struktur selanjutnya yaitu penyelesaian, yaitu struktur terakhir ya di sini ya. Di sini sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak itu. Namun, ada pula cerpen yang penyelesaian akhir ceritanya itu diserahkan kepada imaji pembaca. Jadi, akhir ceritanya itu dibiarkan menggantung tanpa ada penyelesaian. Nah, di sini struktur penyelesaian itu sikap ataupun nasib yang dialami tokoh setelah mengalami puncak peristiwa puncak di puncak konflik tadi ya. Nah, setelah mengalami kejadian itu bagaimana nasib para tokohnya. Nah, dijelaskan di dalam struktur penyelesaian. Nah, di puncak konflik tadi kan Lily dan Siti mengalami kejadian yang menakutkan ya, menakutkan dan menegangkan. Mereka masuk ke dalam rumah kosong dan mengalami kejadian-kejadian yang menakutkan, membuat mereka takut sehingga mereka berlari ketakutan. Nah, setelah mengalami peristiwa puncak tersebut, bagaimana kira-kira penyelesaiannya? Nah, ini contohnya saat Lily dan Siti sudah di luar, sosok putih tersebut ikut keluar dan membuka kain putihnya sambil tertawa terbahak-bahak. Ternyata sosok putih tersebut adalah teman sekelas mereka yang bernama Reyhan. Reyhan melakukan itu karena iseng ingin mengerjai Lily. Akhirnya Lily pun marah dan tidak ingin berbicara lagi dengan Reyhan. Nah, ternyata di akhir ceritanya sangat eh, tidak sangat membingungkan, bukan membingungkan ya apa ya, sangat eh, ternyata penyelesaian dari cerita tersebut, cerita ini sangat di luar perkiraan ya. Ternyata hanya teman Lily yang iseng saja yang mengerjai Lily. Sehingga Lily pun akhirnya marah dan tidak ingin berbicara lagi dengan Reyhan. Nah, ini penyelesaian dari cerita Lily yang menyelidiki mengenai rumah kosong. Nah, penyelesaian di sini penyelesaiannya yaitu nasibnya si Reyhan akhirnya dibenci oleh Lily karena jahil dan iseng mengerjai Lily.
Ini contoh dari struktur penyelesaian. Nah, setiap cerpen pasti ada pesan ya. Tadi kembali lagi ke ciri-ciri cerpen. Terdapat pesan dan kesan yang sangat mendalam. Nah, setiap cerpen pasti terdapat pesan dan kesannya. Nah, di sini cerpen yang saya contohkan tadi pun mempunyai pesan dan kesan yang ingin disampaikan, yaitu kita harus saling menghargai dan menghormati sesama teman ya. Tidak boleh mengerjai terlalu jahil, terlalu berat kejahilannya sehingga dapat menimbulkan rasa kebencian. Jadi kita harus menjaga jalinan pertemanan dan persahabatan sehingga tetap harmonis. Boleh sekali-kali jahil, boleh, tapi tidak boleh kelewatan. Nah, itu pesan atau kesan yang ada dalam kutipan cerpen yang saya contohkan ini. Nah, kita bahas lagi, kita simpulkan lagi mengenai materi struktur cerpen. Terdapat 5 ya tadi strukturnya. Yang pertama, pengenalan situasi cerita atau exposition orientation, pengungkapan peristiwa atau complication menuju pada adanya konflik rising action, puncak konflik atau turning point, penyelesaian ending atau coda. Untuk pengenalan situasi yaitu tadi pengenalan tokoh dan latar dalam cerpen tersebut. Misalnya siapa tokohnya, di mana latar ceritanya. Nah, itu maksudnya di struktur pengenalan situasi cerita. Kita sering mendengarnya dengan struktur orientasi ya. Dari SMP itu kita sudah sering mendengarnya dengan kata atau istilah orientasi. Nah, untuk di SMA ini lebih tepatnya menggunakan nama lain yaitu pengenalan situasi cerita. Untuk yang kedua yaitu pengungkapan peristiwa atau complication. Nah, di sini tadi kita ingat-ingat kembali yaitu berisi peristiwa atau kejadian awal yang memicu terjadinya konflik. Istilah lainnya yaitu peristiwa atau kejadian penyebab yang akan menjadi penyebab konfliknya nanti akan datang. Nah, itu di struktur pengungkapan peristiwa. Untuk struktur yang ketiga yaitu menuju pada adanya konflik. Nah, di sini terjadi peningkatan perhatian dari tokoh sehingga meningkatnya kesukaran pada tokoh. Nah, tadi kan peristiwa pemicu konfliknya sudah muncul. Nah, di sini terjadi peningkatan perhatian mengenai penyebab konfliknya tadi sehingga terjadi peningkatan kesukaran pada tokoh. Untuk yang keempat yaitu puncak konflik. Nah, di sini puncak cerita inti permasalahannya terdapat pada struktur puncak konflik. Di sini penentunya nanti kira-kira nasib para tokohnya setelah mengalami peristiwa puncaknya nanti setelah mengalaminya nasib mereka bagaimana. Nah, di struktur puncak konflik. Nah, yang terakhir yaitu struktur penyelesaian ending atau coda. Nah, di sini setelah para tokoh atau tokohnya mengalami peristiwa puncak, bagaimana nasib mereka atau bagaimana setelah kejadian tersebut nasib para tokohnya itu bagaimana? Apakah berakhir baik ataukah berakhir buruk? Nah, ini terdapat pada struktur penyelesaian. Nah, cukup sekian materi mengenai struktur cerpen yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
atas perhatian dan yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.